Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami ya dalam Tadabbur Al-Qur'an. Kita bisa membuka surat At-Taghabun yang saat ini tengah dibahas oleh Ustadz Fahmi Salim. Ini ayat yang ke-16. Ustadz, ayat ini seperti ada dua pesan ya Ustadz. Yang pertama, Allah meminta kita untuk bertakwa sesuai dengan kesanggupan. Iya. Kemudian ini dikaitkan dengan masalah jangan kamu kikir dengan kekikiran gitu. Iya. Apa relevansinya atau kenapa dikaitkan antara takwa sesuai dengan kesanggupan dengan masalah kekikiran ini, Ustaz? Iya, karena yang bisa menyebabkan fitnah dunia kita itu kan disebutkan di dalam ayat sebelumnya itu kan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah, iya. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak kalian itu bisa menjadi fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Mana? Kapan harta menjadi fitnah? Iya. Tatkala harta kita hanya kumpulkan sebanyak-banyaknya lalu kemudian tidak kita keluarkan zakatnya. Itu harta menjadi fitnah. Ya. Harta menjadi fitnah kalau kita jadikan harta itu sebagai alat untuk memamerkan kekayaan. Memamerkan kekayaan, gaya hidup hedonisme, dia tidak peduli kepada orang-orang yang ada sekelilingnya, yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan uluran bantuan. Ya. Ada kelaparan, cuek aja dia. Masalah-masalah sosial, ya, dia tidak memberikan ularan tangan, ya. Nah, ini bisa menjadi fitnah. Makanya bertakwa itu kemudian dikaitkan dengan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang bisa menjauhkan diri dari perbuatan kikir, bakhil, ya, maka itu orang-orang yang beruntung. Nah, cara kita untuk membersihkan harta dari fitnah yaitu dengan cara apa? Infak di jalan Allah. Makanya kan disebutkan wa anfiqu khairan li anfusikum. Iya, iya. Ya. Nah, ini saya kira pesannya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa membersihkan harta dan anak-anak kita ini dari fitnah. Ya. Jangan boleh kikir, ya, dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada prinsip dalam agama kita juga Ustadz ya, kebaikan yang kamu lakukan adalah sesungguhnya kembali kepada dirimu sendiri. Cuman ini nggak pernah kita pakai gitu Ustadz, seakan-akan kebaikan gitu untuk orang lain saja, padahal kembalinya kan ke kita Ustadz ya. Itu yang nggak kita sadari barangkali, sehingga kita tidak membiasakan diri gitu Ustadz untuk selalu berbuat baik. Iya. Karena kekurangan kesadaran kita dan ketidakmampuan kita untuk menangkap pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pesan bahwa sedekah itu kata Nabi SAW tidak akan mengurangi harta kita. Mana qasomalun min sadaqah. Tidak ada harta yang berkurang akibat atau dikarenakan kita keluarin sedekah. Justru akan semakin banyak kita mendapatkan. Berkembang. Pertama berkah. Ya, harta kita itu jadi berkah. Artinya kalau kita endapkan harta kekayaan kita itu tanpa kita keluarkan zakat atau sedekah, itu harta kita justru jadi buruk. Kenapa? Karena di situ kan memang sudah ditetapkan ada bagian dari harta orang-orang yang tidak mampu. Allah titipkan di situ. Artinya ini kan harta kotor. Kalau harta kotor didiemin, tidak dikeluarin, dia akan mempengaruhi harta yang lain. Jadi rusak semuanya. Jadi mengotori yang lain. Nah, yang kedua, untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir, bakhil. Iya. Ini manfaat yang bisa kita rasakan. Ya. Yang ketiga, ini hukum ekonomi. Kita mengeluarkan infak, sedekah, zakat kepada orang fakir miskin. Itu juga kan menggerakkan roda ekonomi. Ya. Meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu mengandalkan apa? Nanti dia membeli barang sembako, barang kebutuhan pokok, nanti menghidupkan sektor real, perdagangan, itu semua akan berputar. Dan kembalinya ke kita juga. Iya. Itu kalau kita bicara dunia. Yang keempat, kalau kita bicara akhirat, harta kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu adalah milik kita, adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Kalau harta yang kita pakai, pakaian misalnya, makanan, itu semua jadi apa? Jadi sampah. Jadi sampah. Ya. Masuk jadi sini, sampah. Keluar tempat lain. Ya, jadi sampah. Walaupun itu juga artinya tetap menjadi milik, itu milik kita. Karena kan kita hidup terus harus. Betul, hidup kita harus terus makan, harus berpakaian, ya menutup aurat sebagainya. Tapi artinya yang abadi, ya, itu adalah harta yang kita
keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma anfaqta fa abqaita, kata Nabi SAW. Apa yang kamu infakkan itulah yang kekal buat kamu. Ya, kekal buat kita. Kalau yang kita makan itu nggak kekal. Ya, kalau yang kita pakai itu tidak kekal. Ya. Pun kata Nabi SAW, kalau anak Adam nanti meninggal dunia, dia akan menuju kuburan, ya, itu diikuti oleh tiga hal. Yang pertama hartanya ngikut, kendaraan ngiringin kita semuanya. semua, ya. Kemudian anak keluarga ikut mengiringi ke pemakaman. Dan yang ketiga amal, yang ikut mengiringi kita ke pemakaman itu. Kata Rasulullah, yang dua ini akan tinggal, akan pulang lagi, dan yang satu yang tetap di dalam kubur. Mengikuti kita. Ikut kita. Yang dua ini harta dan anak pulang. Yang satu yang mendampingi kita adalah amal kita. Baik amal baik maupun amal yang buruk ya. Buruk, iya. Jadi kita mesti posisikan itu dengan baik. Jadi dalam kehidupan ini, ya, jangan kita kelirukan. Kita seolah-olah ingin menggenggam sesuatu yang tidak abadi. Yang kita pakai, yang kita konsumsi itu yang kita bangga-banggakan. Nah, yang mestinya kita banggakan adalah apa yang bisa kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah amal kita menjadi sesungguhnya. Wasilah, ya. Menjadi amal yang kekal buat kita. Gitu. Ada orang kaya memberikan contoh yang baik. Ya, seorang pengusaha batik sukses. Dia orangnya rajin sedekah, rajin membantu, didatangi oleh sekumpulan anak-anak muda pengen belajar gimana sih caranya kita jadi orang dermawan, tidak cinta dunia. Ditanya bapak ini, Pak, gimana caranya, tipsnya? Kita ini nggak cinta dunia, zuhud, ya, senang sedekah. Loh, kalian kesini salah alamat. Saya ini cinta dunia, katanya. Ya, karena saya titip-titipkan. Ah, itu. Saya cinta dunia. Justru cinta dunia. Justru saya cinta dunia. Cinta harta sebenarnya. Saya ini mencintai harta, tetapi saya titipin harta saya ini supaya jadi bekal buat saya. Nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan cinta dunia saya. Nah, cinta dunia yang benar ya begitu. Iya, ya. Bukan cinta dunia ini kita pegang semuanya, kita konsumsi, habisin, kita buat foya-foya, buat manja-manja, ya, bahkan buat maksiat, pergi ke disko, pergi ke ini selingkuh, buat berzinahan, nauzubillah min dzalik. Ya, nah, yang benar kecinta dunia yang benar itu kalau begitu, artinya dia menginfakkan ini untuk supaya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipin ke fakir miskin, ke masjid, madrasah dan sebagainya. Ya, nanti dipetik pada akhirnya saya tagih lagi mana yang dulu kemarin saya taruh gitu ya. Betul. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali ya Ustaz ya. Ini perumpamaan yang sangat menarik sebenarnya dan logis ya Ustaz ya bagi kita semua. Dan sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan kembali lagi di segmen yang terakhir. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Tadabbur Al-Qur'an.